Bagaimana kabar saudara hari ini? Yes, luar biasa. Boleh gak saya tanya saudaraku, berapa banyak yang kemarin Yusi ikut datang ke Solo? Boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dong yang paling meriah. Oh, saya percaya saudaraku, Yusi kemarin baru saja kita selesaikan jadi berkat buat pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Dan hari ini saudaraku, firman di bulan Juli, sepanjang bulan ini kita akan melanjutkan rema yang kita tangkap dari Yusi. Nation. Becoming a great nation tahun yang lalu saudaraku. Tahun ini kita tangkap a nation. Bulan ini siap-siap. Enlarge. Diperbesar. Dan di bagian yang pertama saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul enlarged by the unseen hand of God. Diperbesar oleh tangan Tuhan yang tidak terlihat. Kalau saya tanya kepada saudara di tempat ini, saya rasa nggak ada yang nggak angkat tangan deh. Berapa banyak dari saudara yang mau dibawa Tuhan maju? Berapa banyak yang mau dibawa Tuhan besar? Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Semua orang mau maju. Aminnya yang paling keras. Semua orang mau dibawa besar. Itu sebabnya boleh nggak saya sama-sama maju? Saya bawa dulu ya. Ada beberapa cara soalnya Bapak Ibu. Kalau majunya mas semua orang mau maju. Tapi caranya kan gitu. Yang pertama ada yang saya sebut sebagai natural hand. Cara natural. Nah, kalau zaman saya kecil orang tua akan selalu mengatakan ini Bapak Ibu. Apa? Tuntutlah ilmu setinggi langit. Harus terus banyak belajar. Pendidikan tidak bisa dipungkiri menjadi faktor yang sangat penting saudaraku buat setiap kita. Mungkin saudara pernah dengar kata-kata ini, kalau zamannya orang tua saya, kalau mau sukses, kalau mau maju, siap-siap banting tulang. Kerja keras gitu kan, gak boleh malas, itu pun gak ada salahnya Bapak Ibu. Kalau zaman anak muda, zaman sekarang itu katanya saudara, gak boleh cuman banting tulang. Jangan tulangnya dibanting, tapi harus kerja yang smart. Betul? Koneksimu dengan siapa engkau bergaul akan menentukan seperti apa jadinya engkau. Itu pun juga gak salah. Semuanya itu adalah cara natural. Oke ya, jadi jalankan saudaraku, ayo berkembang. Perluas skillmu, banyak belajar sebisa mungkin, acquire new skill. Itu semua adalah hal yang sangat bagus. Yang gak boleh, yang nomor 2. Maju, tapi cara kegelapan. Apa Pak? Katanya kalau zaman sekarang maunya serba instan kan Pak. Kalau doa Tuhan gak jawab-jawab, biarlah dukun yang bertindak katanya gitu. Tolak jauh, jangan amin, kok malah amin. Tuh kan, jemaat sukanya latah, saudara. Seringkali kalau kita nggak hati-hati, kita pakai segala cara. Menghalalkan segala cara. Yang satu ini Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan ini. Tolak dalam nama Yesus di tempat ini nggak ada. Tapi saudara, kenapa saya mengatakan itu? For everything, segala sesuatu ada konsekuensinya. Kelihatannya cepat. Tapi kalau enggak hati-hati, yang paling kecil damai sejahteramu dicuri Pak. Kalau saudara terus ditabrak-tabrak terus lama-kelamaan kalau enggak hati-hati, radar hati nuraninya rusak tuh. Nah, saudara mau tabrak terus, tetap diiniin terus, diikutin terus, saudara enggak hati-hati, yang paling parah engkau kehilangan keselamatan. Oke ya, jadi yang nomor 2 ini, tetot. Tidak ya saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada saudara, boleh enggak sih pakai caranya Tuhan aja? Sama-sama maju, sama-sama dibawa Tuhan naik, sama-sama dibawa Tuhan sukses. Boleh enggak suksesnya pakai caranya Tuhan aja? Bisa kok. Dibawa besar tapi tangannya enggak perlu kotor. Bisa.
bisa kok. Bahkan dibawa sangat besar. I've seen it. Saya bersyukur saudaraku, sekian tahun yang lalu saya diizinkan saudara dari tahun demi tahun melihat apa yang tangan Tuhan kerjakan gitu. Apa yang secara manusia it's impossible, saya lihat itu semua Tuhan kerjakan di Nigeria. Saya nggak tahu jemaat keluarga Allah udah bosen belum saya cerita tentang Nigeria. I miss it so much saudaraku. Saya terus nagging Pak Jo terus, saya itu terus menerus ayo pergi, ayo berangkat. Saya tuh gitu terus saudaraku. Because I see somehow I see apa yang secara manusia it's impossible Bu. Coba saya tanya saudara, kira-kira loh gedung ibadah kapasitas 10.000 menurut saudara gede nggak? Gede. Kita di sini paling kapasitas berapa? Kayak gitu. 10.000, it's big even untuk ukuran Indonesia, saudaraku. Di sana cuman kamar mandi. Apa enggak ya nangis gitu, saudara. 10.000 di sini tim doa ya. Di sana 10.000 itu dipakai untuk tempat doanya mereka. I've seen it, saudaraku. Sejak saya menginjakkan kaki saya di sana Pak. Hati saya ini kayak apa? Orang Jawa kalau bilang ini kan gak apa-apa ya, saya kan khotbah di Jogja ya saudara. Kalau di Jakarta saya dimarahin Pak Jo, jangan banyak ngomong Jawa katanya. Orang Jawa saya bilang. Hatinya tuh kayak diublak-ublak gitu saudara. Saya melihat apa yang terjadi di Nigeria. Ada kegelisahan ilahi gitu di dalam hati saya. Apa yang tadinya saya pikir besar. Ternyata rencana Tuhan bisa jauh lebih besar. Kalau saudara bilang 10.000 itu besar. Mereka sudah menyelesaikan 3 kali 3 kilometer Bapak Ibu. Dan saudara sudah tahu ceritanya itu. Mungkin buat sebagian dari saudara, diceritain terus Pastor. Tapi saat ini saudaraku, mereka being very serious. Ini mereka sedang terus berdoa. Imannya udah nyampe ke situ saudaraku. Dan sudah mulai terus diperdengungkan. Mereka sedang berpikir untuk membangun satu tempat ibadah yang gedenya Pak. Segede kota Surabaya. Terserah saudara mau ngomong apa. Saudara bilang mustahil, saudara bilang omong besar, saudara bilang apapun. Kenyataannya yang 500 kali 500 sudah jadi. Yang 1 kilo kali 1 kilo udah jadi. Sekarang mereka punya yang 3 kilo kali 3 kilo dan itu terus diperbesar. Yang saya lihat ya saudaraku, apa yang secara manusia itu tidak mungkin. Di pikiran manusia itu mustahil Pak. Area lokasi gereja mereka at the same time di sana ada bank. Apa Bapak Ibu sebutkan deh. Ada PLN-nya sendiri. Apa? Sebutin aja satu-satu tuh yang ada di dalam sebuah kota. Ada pom bensinnya sendiri. Apalagi ada airport-nya sendiri. Saya perkatakan ya saudaraku, enlarge. Kalau engkau anak Tuhan yang besar, gak mungkin engkau bisa kecil. Enlarge, diperbesar oleh tangan yang tidak terlihat. Pastor memangnya usaha manusia gak bisa? Bisa. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara, ada hal-hal yang tidak bisa kau dapatkan dengan koneksi. Saya ulang saudaraku. Tadi saya ketemu salah satu jemaat pelayan Tuhan di tempat ini. Saya katakan, saudara boleh terbuka untuk saudara mempercayai bahwa Tuhan bisa berkati saudara dengan kerja kerasmu untuk saudara mempercayai. Tuhan bisa pakai koneksi, Tuhan pakai semua cara usaha. Kenapa susah untuk mempercayai? Dia juga punya cara yang tidak masuk akal. Yang ketika itu dia kerjakan, itu akan membuat saudara terlongong-longong. If you can believe this one, why don't you also believe this one? Dan saudara membuka diri terhadap sangat banyak pintu.
Sekian waktu yang lalu saya tuh sampai takjub saudaraku, and it is real. Ada salah seorang pelayan Tuhan media di gereja kita di Solo. Dia berdoa sama Tuhan, awalnya dia berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa KPR. Terus dia ingat, di gereja ini diajarin gak boleh hutang gitu. Saya tuh ketawa waktu dia kesaksian tuh saya sampai ketawa, ya ampun jemaat ternyata dengerin ya gitu. Gak diajarin gak boleh hutang. Aduh Tuhan, lah terus gimana? Kalau mau ambil rumah gak KPR gak hutang, gimana caranya? Gak mungkin. Tiba-tiba Roh Kudus taruh di hatinya. Kalau gitu boleh gak aku minta rumahnya Tuhan? Boleh gak aku minta rumahnya tapi gak hutang Tuhan? Ketika dia mengucapkan awalnya dia merasa, can I, bisa gak? Perhitungannya gak masuk akal. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan gerakkan saudaraku, mertuanya, memberkati dia. Entah bagaimana saudara yang tadinya sekian waktu, mereka sudah menikah sangat lama. Entah bagaimana saudaraku digerakkanlah orang tuanya. Habis itu orang tua dari suaminya ini ngomong, kami tuh punya satu tanah, satu rumah, kenapa enggak kamu pakai aja? Mereka kaget saudaraku, boleh Pak, boleh. Sekalian ada bonusnya, ada sepeda motornya juga itu di sana bisa dipakai katanya. Sebagian dari saudara ketika saya saksikan ini, disaksikan di Revival News, di kesaksian, saudara ngomong, lah itu kan papa mertua sendiri pastor, ya enggak heran gitu. Ya terserah lah saudara mau ngomong apapun itu. Sebagian akan mengatakan, ya itu kan papa mertua sendiri, enggak heran. Bersamaan dengan kesaksian itu saudaraku, kesaksian yang sama, ada salah satu pelayan Tuhan media yang lain, dengar kesaksiannya itu. Dia lihat ke depan, dia ngomong dalam hatinya, seragamnya sama. Saya tuh dengar kesaksian itu tuh saya tuh sampai ketawa saudara. Dia pakai seragam biru, saya juga pakai seragam biru. Tulisan KAMM, saya juga tulisan KAMM. Kalau Tuhan ngerjakan mujizat dalam hidup dia, Tuhan bisa ngerjakan mujizat dalam hidup saya. Ibu ini membutuhkan sebuah mobil saudara. Kalau yang tadi saudara bisa bilang, ya itu papa mertuanya, ya sudahlah bu, mau apa, masuk akal lah gitu. Ini tiba-tiba ya saudaraku, ada dua orang datengin ibu ini di waktu yang berbeda. Nawarin, mau berkati ibu ini dikasih mobil. Saudara mau ngomong apa? Enggak masuk akal. Saya juga berpikir itu enggak masuk akal. Tapi kenyataannya Tuhan kerjakan. Di waktu yang bersamaan saudara, kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Saya sampai enggak habis pikir, tiba-tiba saya dikasih info. Ada satu orang di gereja kita saudaraku, sepeda motornya sudah hampir rusak. Out of nowhere, dari mana jemaat kenal aja juga enggak, tahu juga enggak, didatenginlah orang ini, salah satu full timer kita. Dia datang, dia cuma ngomong, Tuhan gerakkan saya berkatin kamu untuk beliin kamu sepeda motor. Saudara mau ngomong apa? Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, hari ini tangkap understandingnya dulu ya saudaraku. Terima bahwa kalau saudara bisa mempercayai, dia sanggup memberkati engkau lewat usahamu. Dia sanggup memberkati engkau lewat semua koneksi yang ada di sekelilingmu. Kenapa tidak? Dia pun sanggup memberkati engkau by the unseen hand. Tangan yang tidak terlihat, yang tidak masuk logika, yang secara manusia Tuhan itu kayak rasanya nggak masuk akal. Itu pun dia sanggup kerjakan. Dijadikan. Aminnya boleh tepuk tangannya yang paling keras buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku kita buka yuk. Mazmur pasal 75 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 ngomongnya gini. Sebab, nah ini yang harus saudara tangkap. Bukan dari timur, bukan dari barat. Bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Sama-sama yuk ayat 8, 2, 3. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain.
Banyak orang kalau nggak hati-hati fokusnya salah. Kita sering berharap manusia yang ngelihat. Kita sering kadang kalau nggak hati-hati bahkan kita jadi kena hatinya gitu. Kok tega-teganya pastor orang jegal saya, kok tega-teganya orang menghambat saya bisa naik pangkat, kok tega-teganya orang memfitnah saya pastor. Jujur saudara, kalau nggak hati-hati hatinya jadi pahit. Tapi melalui firman ini, boleh nggak sih saya cuma mengingatkan simpel aja kok saudaraku, Allah adalah hakim. Dari firman ini kita tahu satu kebenaran, bahwa yang punya hak untuk naikin dan nurunin itu Tuhan. Tapi at the same time dengan kebenaran yang punya hak naikin dan nurunin itu Tuhan, boleh nggak saya tambahkan satu kebenaran? Kalau sudah jadi jatahmu, orang lain mau ngambil itu Pak. Engkau mau boleh difitnah, engkau mau boleh direndahkan, engkau mau boleh dipandang sebelah mata. Kalau sudah jadi jatahmu, tidak ada yang bisa melawan the unseen hand of God. Kalau saudara punya understanding itu, hatimu legowo. Hatimu tenang. Bukan orang lain kok yang menentukan naik turunmu. Memang kenapa? Dikata-katai jelek juga enggak nambah sedikit tambah jelek gitu. We are just who we are. Orang boleh berkata jelek, orang boleh berkata baik. You are just who you are. Kalau engkau emas, diinjak-injak, tetap emas. Kalau engkau emas, dibanting-banting, masukin tong sampah, tetap emas. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang utama bukan urusanmu mau ngurusin si A, si B, si C, si D, si E mau ngomong apa tentang engkau. Bagianmu yang penting engkau benar di hadapan Tuhan. Case close. Malah kalau enggak hati-hati engkau ngejar terus orang ngomong apa. Engkau ngejar terus orang bisa nerima engkau ngejar terus bales. Kenapa kok aku difitnah? Kenapa aku diperlakukan enggak adil? Tapi gara-gara itu posisimu enggak benar di hadapan Tuhan. Hari ini saya berdoa ya saudara, nangkep ini ya. Cara yang mana yang kau pilih? Doa saya, engkau pilih caranya Tuhan aja. Karena engkau sadar, hak untuk mengangkat, hak untuk menurunkan ada di tangannya Tuhan. Apa yang bedain pastor? Kalau saya pakai cara manusia, cara natural, apa yang bedain saya pakai caranya kegelapan, saya pakai caranya Tuhan. Yang pertama yang paling bedain sumbernya Bapak Ibu. Saudara jangan pernah lupa yang ini ya, sumbernya. Kenapa? Perhatikan ini, kalau sumbernya itu adalah dari Tuhan, inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang baik gak akan pernah bisa memberikan yang jelek. Tangkap itu. Saudara harus tahu itu. Tuhan yang penuh kasih Pak. Tidak akan bisa memberikan sebaliknya. Pastikan sumbermu benar. Kalau sumbernya kegelapan, dia sudah dikenal sebagai bapak penipu. Saudara mau berharap apa sih? Saudara ngambil dari bapak penipu dapatnya apa Bapak Ibu? Senggol kiri kanan, tipu-tipu. Make sense? Make sense ya? Make sense ya? Hari ini jangan salah. Pastikan sumbernya harus benar. Dan kalau saudara mau dari sumber yang benar, saudara harus in alignment sama sumbernya.
Enggak bisa dong saudara kalau sumbernya itu baik, sumbernya itu kasih, sumbernya itu Tuhan yang always all giving. Senggol kiri kanan, anaknya Tuhan yang all giving itu enggak pelit. Ini enggak ada yang bilang. Anaknya Tuhan yang kudus dan jujur enggak bisa bohong. Coba renungkan perkataan saya. Anaknya Tuhan yang baik, yang ada di hatinya bukan kejahatan. Kalau saudara sudah milih ya ini sumbernya dari mana? Pastiin in alignment sama sumbernya. Harus searah, harus satu nature dengan sumbernya. Saudara nggak bisa sumbernya lain, tabrakan tuh. Kutub utara, kutub selatan nggak bisa disatuin, saudara akan bertolak belakang. Yang pertama sumbernya, yang kedua caranya Bu. Jangan ngomong sama saya cara nggak penting loh. Come on. Jangan ngomong cara nggak penting. Cara pegang peranan sangat besar. Pastikan kalau saudara mau milih sumber yang tepat, caranya juga harus benar. Kelihatannya apa saudara? Absalom ngambil alih tahta Daud dengan manipulatif Bu. Dia pakai segala cara, dia deketin rakyat, dia tabur ke rakyat, dia kasih banyak ke rakyat mengeluk-elukkan dia. Absalom itu cerdik loh saudara. Coba renungkan perkataan saya ya. Setelah itu dia rangkul siapa? Ahitofel. Absalom tahu Ahitofel ini benci mati dengan Daud gara-gara Batsheba. Masih ingat siapa Ahitofel? Kakeknya Batsheba. Sejak Daud bunuh Uria, dia ambil Batsheba, itu Ahitofel benci setengah mati dengan Daud. Dia tinggalkan tugasnya saudaraku, dia lepas ininya, dia pergi meninggalkan Daud pulang ke kampung halaman. Pada saat Absalom hendak mengkudeta Daud, dia tarik tuh Ahitofel. Dan Absalom gak salah Bapak Ibu, kenapa gak salah? Alkitab mencatat nasihatnya Ahitofel itu setara dengan nasihat dewa. Ahitofel gak salah saudara. Itu kalau bukan Tuhan, ini yang saya percaya, at least that's what I believe ya saudaraku. Hitam di atas putih, Daud itu udah pasti kalah kok. Dia udah lari kok. Saudara tahu apa yang menjagai Daud? Momen dimana 2 kali dia diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Dia lepaskan Saul. Anak buahnya semua ngomong sama Daud, kamu bodoh. Akan ada sebagian yang ngomong sama Daud, itu kesempatan dari Tuhan. Tapi Daud ngomong sama mereka, aku sekali-kali tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Buat Daud, Saul ini sumber malapetakannya. Buat Daud gara-gara satu orang ini hidupnya sengsara. Dan Daud tidak melakukan kesalahan Pak. Kesalahan apa yang dia buat terhadap Saul? Kesalahan Daud adalah Saul tahu dia akan menjadi the next king. Saudara jangan naif ya Bapak Ibu. Rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu itu bisa menarik iri hati orang terhadap engkau. Saudara jangan ngomong sama saya, pastor lah saya salah apa, saya ngapain. Just because Tuhan angkat engkau, itu sudah menarik banyak musuh datang kepada engkau. Jangan naif. Tapi lihat ini saudaraku, Daud memilih tetap benar di hadapan Tuhan sekalipun buat manusia itu sebuah kebodohan. Cara. Pastikan kalau engkau sudah milih sumbernya, next yang berikut caranya harus benar. Kenapa? Karena yang ketiga yang membedakan, kalau saudara lakukan itu semua, dampaknya pasti beda.
Ada banyak orang rela, saudaraku, bersusah payah, kerja banting-bantingan, kepala jadi apa? Kaki-kaki jadi kepala demi untuk maju, demi untuk sukses. Tapi satu hal yang unik yang saya lihat di Nigeria ya saudaraku. The moment I met with Pastor Adeboye ya, saya tuh bersyukur saudaraku. Saya tuh melihat satu sosok figur yang bisa loh dibawa Tuhan besar. Keluarganya rukun loh. Anak-anaknya semua sungguh-sungguh melayani Tuhan loh. Itu ada jadi satu gambaran di dalam benak saya Bapak Ibu. It can be done. Ada banyak orang demi sukses rela ngorbanin kesehatan. Hari ini saya katakan jangan Bapak Ibu. I'm not willing to do it. Ada sebagian orang demi sukses, demi maju, rela mengorbankan anak, istri, keluarga. Tapi bisa kok keluargamu baik, kesehatanmu baik, dan engkau dibawa Tuhan naik. Bisa. Bisa. Dampaknya, kalau engkau ikut caranya Tuhan, enggak ngoyo. Apa? Maaf ya kalau saya banyak pakai bahasa Jawa ya, kita kan sama-sama tinggal di Pulau Jawa gitu Bapak Ibu. Bahasa Jawa itu mantap saudaraku. Apa sih? Saya tuh menemukan ada banyak bahasa Jawa yang kalau saudara mau terjemahin ke bahasa Indonesia itu butuh kata-kata yang jauh lebih banyak. Saudara coba terjemahin geledak, apa coba? Jatuh, terjengkang, ke belakang. Lah sudah satu kata, geledak. Makanya saya suka bahasa Jawa gitu saudara. Karena apa ya maybe because I grew up there gitu ya. Jadi mantep kayak gitu. Cara. Pastikan caranya nggak boleh salah saudaraku. Itu sebabnya Amsal, yuk kita buka. Amsal pasalnya yang ke-10 saudaraku, ayatnya yang kedua-dua tuh ngomong gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jangan diputir ya saudaraku, jangan dipelintir ya ayat ini ya. Pastor, berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahinya, ditambah saudara. Bukankah Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya berkat pada saat dia tidur? Saya tuh kadang pengen nyekek orang Kristen tuh ya gitu tuh loh saudara. Aduh, itu bukan berarti engkau gak bekerja, itu bukan berarti engkau gak berjuang. Kerjakan yang terbaik bagianmu, bahkan lebih. Tapi setelah itu jangan pernah lupa, engkau sukses itu bukan karena engkau pandai dan engkau hebat. Banyak orang lupa di titik itunya diambil alih loh. Seolah-olah kok kayak kalau diserahin ke Tuhan, Tuhan gak sanggup menjadikan engkau kaya gitu. Make sense? Bapak Ibu dapat ya? Jadi pemahamannya harus benar ya, nggak boleh dipakai sembarangan ya. Yang keempat, timing. Manusia zaman sekarang di dunia yang segalanya serba cepat, maunya now. Sampai diciptakan mie instan. Nah, masih ngelihat nggak ibu-ibu bikin mie? Bikin sendiri, diulek sendiri, banting-banting sendiri saudara. Sudah gak ada yang mau. Bila perlu jangan 1 menit, jangan 2 menit pastor. Bila perlu detik ini juga. Iya toh? Orang sekarang maunya instan. Boleh saudara instan. Tapi lihat, yang instan hanya bisa naik. Untuk terus naik dan tidak turun, proses gak bisa ditipu. Saudara ketemu orang yang naiknya instan sama yang melalui proses. Deket-deket tuh enak yang proses saudara. Gak tengil. Gak gemesin gitu saudara.
Kenapa? Karena kalau sudah melalui proses dibanting kanan, dibanting kiri, sadar dia ada sebagaimana dia ada. Semua karena Tuhan. Timing. Timing itu nggak bisa dicuri. Saudara bisa mempercepat ya, tapi kalau timing yang dari Tuhan, it's always the best. Always the best. Gini, pola pikirnya gini saudara, waktu Tuhan bukan waktumu gitu aja. Waktu kita maunya sekarang. Waktu Tuhan pengennya ke kanan, disuruh ke kiri dulu. Mau ke tanah perjanjian, muter-muter di padang gurun. Terus saudara gini, Tuhan tuh gimana sih pastor? Membingungkan. Ya memang membingungkan saudara. Sesederhana sebenarnya bukan Tuhan membingungkan. Sesederhana gini, kita maunya A, Tuhan maunya B. Kita harus ngikuti yang B. Tapi karena jengkel kita ngomong membingungkan. Make sense? Tapi sebenarnya sesederhana itu bukan yang saya mau pastor. Kalau bisa mampu dia dipercepat aja gitu, kenapa mesti selama itu? Karena dia tahu yang ada di depanmu jauh lebih besar. Dan itu membutuhkan proses supaya hatimu kapasitasnya diperbesar. Yang terakhir, yang kelima, dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi saudaraku, yang terakhir, yang kelima, yang menentukan adalah hasil akhirnya. Yang satu sementara, yang kita mau langgeng. Seterusnya. Apa Firman ngomong gini, aku tidak pernah melihat di muka bumi ini orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati dipermalukan. Dia setia kok Bapak Ibu. Satu kali saya bagikan ya nanti ya saudaraku. Tahukah saudara arti bahasa Inggrisnya setia? Faithful. Perhatikan ini ya saudara, ini permainan kata tapi ini menarik sekali. Dia yang faithful memampukan engkau untuk full of faith. Dia yang faithful memampukan untuk engkau full of faith sehingga melihat faithfulnya Tuhan dalam kehidupanmu. Dia full of faith. Dia sanggup menggenapi satu demi satu janjinya atas hidupmu. That is your God. Itu Tuhanmu. Pertanyaannya sekarang, Pastor. Oke, saya mau maju. Oke, sekarang saya sadar saya nggak mau pakai cara saya. Saya mau deh ikut caranya Tuhan. Tapi gimana? Gimana? Ajar saya Pastor, gimana? Caranya Tuhan gimana? Seperti apa yang Tuhan mau itu? Kita buka ya, kita belajar aja dari salah satu orang yang hidupnya itu dibawa Tuhan ngalami enlargement besar-besaran. Namanya adalah Daud. 2 Samuel saudaraku. Pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, kita baca ayat 8 lebih dulu. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Nomor 1 saudaraku. Setelah Tuhan bawa engkau besar. Jangan pernah lupa kata-kata ini ya. Akulah kata Tuhan yang membawa engkau. Jangan katakan itu kemampuanmu. Jangan katakan karena engkau pandai. Jangan katakan karena engkau hebat. Karena kerja kerasmu, katakan, aku Tuhan yang membawa engkau dari gembala kambing domba ke istana itu. Tapi ayat yang 9 saudara kita lanjut ya. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Boleh dibawa padang gurun Bu. Tapi bukankah dia tidak pernah meninggalkan engkau? Mau dibawa kemana aja gak apa-apa kok saudara. Selama gak ditinggalin Tuhan aja toh. Ya kan?
Mau gimana? Saudara pilih mana? Di bawah istana tapi Tuhan gak ada di situ? Mau dibawa kemana aja gak apa-apa Bu. Tuhannya berjanji, aku telah menyertai engkau. Masih ingat saudaraku janji yang sama? Dia titipkan dalam amanat agung. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. He is still the same God. Yang kau baca di perjanjian lama, yang kau baca di perjanjian baru, He is still the same God. Dia menyertai, dia enggak tinggalkan engkau. Kita lanjutkan saudaraku. Di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu. Kita ini sering kali, saya tuh kemarin talk show saudara sama teman-teman tuh, media sama Kids Impact. Saya ditanya, pastor apa yang harus diinikan gitu. Basically sumber masalah semua manusia itu cuma satu Bapak Ibu. Egoku yang tidak laku dan kaku harus dipaku. Renungkan perkataan saya ini. Saudara kecewa karena apa? Renungkan perkataan saya ini. Banyak kali permasalahan muncul satu dengan yang lain di gereja, tabrakan karena apa? Ego yang tidak laku dan kaku. Bilang kiri kanan, dipaku aja lah Bu. Tapi kan enggak gampang toh. Saudara boleh semakin rohani engkau, alasannya jadi tambah rohani toh. Saya enggak apa-apa kok, sebenarnya saya enggak apa-apa kok. Tapi ya dianya aja, saya mah enggak apa-apa. Bisa mengerti? Maksud saya, everything is back again, talk about ego. Banyak orang maunya kalau musuh itu dihancurkan. Haknya Tuhan, Bapak Ibu yang menghakimi, itu bukan hak kita. Jangan jadi hakim dan mendahului hakim yang agung. Enggak semuanya yang tidak sejalan dengan engkau harus disambar petir. Aduh, kalau selalu dikit-dikit sambar petir, manusia di bumi ini musnah, saudara. Yang ini bertengkar sama ini bertengkar sama ini bertengkar, semuanya mintanya disambar petir. Habis, Tuhan mau pakai siapa? Pastor Adi Buye pernah ngomong sesuatu yang membuat saya tertawa. Bukankah jauh lebih indah? Musuhmu gak usah disambar petir. Melihat, mengizinkan musuhmu melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu. Nanti kalau sudah disambar petir kan enggak ngelihat, saudara. Lebih indah mana? Mengizinkan Tuhan pakai musuhmu yang mendeliver kesuksesan itu ke tanganmu. Gak semua hal perlu disambar petir, saudaraku. Izinkan Tuhan pakai caranya. Yang penting dia ngomong, aku yang memastikan. Musuh-musuhmu itu, aku yang mastiin. Jangan diambil apa yang jadi tugasnya Tuhan. Dan ayat 9 ditutup dengan ini. Aku membuat besar namamu seperti nama-nama orang besar yang ada di bumi. Jadi. Dengan ayat ini boleh nggak saya tanya, dosa nggak jadi besar? Jangan merasa bersalah kalau diangkat tinggi ya. Yang nggak boleh sombongnya. Banyak orang suka dicampur aduin, jangan diangkat tinggi-tinggi, nanti kamu sombong. Yang rendah aja yang sombong juga banyak. Lah kok
Susah Bapak Ibu. Diangkat tingginya, itu yang Tuhan mau. Sombongnya dibuang. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Sejak dari hari ini enlargement. Saya perkatakan Tuhan bawa engkau besar. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara kegelapan. Engkau dibawa Tuhan besar dengan tangan yang tidak terlihat. Terus kalau gitu Pastor, gimana? Nah ini balik ke pertanyaan utama, Kisah Rasul 13:22. Ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Setelah Saul disingkirkan. Ayat ini tidak mengatakan setelah Daud menyingkirkan Saul. Ayat ini mengatakan setelah Saul disingkirkan. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan lihat ini saudaraku, tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kata kuncinya ini. Seorang yang berkenan di hatiku. Saudara mau ngalami enlargement? Dapatkan perkenanan Tuhan. Balik pertanyaan lagi. Cara dapetin perkenanan Tuhan itu gimana? Ayat ini masih lanjut Bapak Ibu. Siapa orang yang dapat berkenan di hatiku ini? Yang melakukan segala kehendakku. Banyak orang ngomong gini sama saya, Pastor, berarti Tuhan hanya ngangkat, Tuhan hanya suka sama orang yang taat sama dia. Kok gitu? Kok kayak apa? Sebagian orang ngomong sama saya itu kok kayak pamrih gitu. Kita gini, maka Tuhan gini. Boleh nggak saya katakan ini saudaraku? Even before you do nothing, bahkan sebelum engkau melakukan apapun, saya tambah lagi boleh? Bahkan ketika engkau masih berdosa, dia sudah mati buat engkau. Harus balance ya Bapak Ibu, sehingga saudara nggak gampang diombang-ambingin ya orang ngomong A, B, C, D, E, F, G di luaran sana. No. Tuhan tuh bukan yang kalau saudara gini, dia gini. Tapi kalau saudara mau bicara soal favor, ini another thing ya. Saudara nggak ngelakuin apa-apa, dia tetap mati buat saudara. Tapi kalau saudara mau bicara soal favor, favor tidak pernah kebetulan. Favor tidak hoki-hokian. Karena sebagian orang ada yang ngomong sama saya gini, ya itu pas Tuhan sayang sama si A, Pastor. Nah kalau sama saya Tuhan gak kayak begitu. Tuhan sayangnya sama si A itu, bukan sama saya, Pastor. Enggak ada cerita begitu, saudaraku. Masalahnya tuh cuman kayak gini, saudara. Understandingnya gini, setiap orang punya bahasa kasih. Boleh? Boleh ya. Gini, kalau saya tanyakan kepada semua orang tua yang ada di sini, yang orang tua boleh angkat tangannya. Nah, saya lihat tangan-tangan terangkat. Bapak Ibu sayang sama anaknya enggak? Semua orang tua akan jawab, saya sayang anak saya. Coba gantian dibalik, tanya sama anaknya. Papa mama sayang kamu enggak? Akan ada sebagian anak yang ngomongnya, yang salah di mananya? Orang tuanya jelas-jelas ngomong sayang. Kok anaknya bilang enggak? Salah di mananya nih? Buat orang tua, nasehatin anak itu tanda sayang. Buat anak, dinasehatin orang tua, cerewet. Nangkep Bapak Ibu? Apa yang terjadi di sini? Bahasa kasihnya tidak nyambung. Saya sama suami, kami ini punya bahasa kasih beda Bapak Ibu. Suami saya bahasa kasihnya tuh quality time. Pak Jo tuh so sweet banget Bapak Ibu. Loh, beneran. Ini orangnya ada di Star, saya ngomong bukan peres saudaraku. Pak Jo tuh orangnya sweet banget.
dalam hal ini ya Pak Jo tuh suka apa? Kebersamaan gitu. Itu quality time itu bahasa kasihnya Pak Jo. Saya bahasa kasihnya itu give. Saya suka ngasih, saudara. I like to give. Itu part of bahasa kasih saya. Satu kali Pak Jo ulang tahun. Zaman itu ya saudara, itu udah tahun berapa lah saudaraku. Saya tuh ngumpulin uang demi beliin Pak Jo hadiah yang menurut saya itu super spesial. Saya tuh benar-benar kayak mengusahakan bisa dapat kadonya itu. Hanya untuk mendapati ketika saya kasih, Pak Jo jawabannya boros. Itu hati saya tuh kayak remuk berkeping-keping. Bukan Pak Jo nggak tahu saya sayang dia. Tahu, tapi bahasa kasihnya beda. Dia akan lebih merasa dikasihi. Pak Jo zaman saya masih di Jogja ya saudaraku. Pak Jo tuh suka sekali ngajak saya keliling Jogja Pak. Di mobil gitu ya, kita cuma orang dua puter sambil ngobrol, berlama-lama, berjam-jam, muterin ring road, kemana-mana, muter gitu. Saya tuh di mobil tuh sudah lama-lama pantat saya panas. Saya tuh ngomong, ya ampun sayang, nyenengin kamu kok murah ya. Tinggal beliin bensin. Tapi saudara ngerti yang saya maksud? Saudara menyembah Tuhan yang bahasa kasihnya obedient. Habis. Dia ngomong, kalau engkau mengasihi aku, lakukan semua perintahku. Nah, bolanya ada di saudara. Saudara boleh ngomong kayak gini, ya saya memang gitu pastor, tapi Tuhan tahu saya sayang Tuhan kok. Manusia sukanya gitu toh. Bu ya sekali-kali loh kita yang, bukan Tuhan tahu kita sayang Tuhan atau enggak. Kitanya yang tahu enggak sih Tuhan maunya apa? Atau kita paksain terus? Ngomong sama diri kita, Tuhan tahu hatiku. Ya saya memang gitu, mau apa lagi? Saya memang kayak gitu, saya enggak taat. Mau apa pastor? Tapi saya sayang Tuhan. Saudara ngerti maksud saya? It doesn't work like that. Tuhanmu bahasa kasihnya obedient. Again and again di dalam Alkitab saudara akan menemukan the favor of God itu turun atas Musa. Alkitab mencatat tepat seperti dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh, dia membuat bahtera. Apa yang dicatat? Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maria, Tuhan aku ini hambamu, jadilah padaku seturut kehendakmu. Saudara mau ngomong apa? Loh tapi kan pastor. Ya emang itu Tuhanmu. Kalau saudara mau orang yang saudara kasihi itu nangkep, lebih penting orangnya nangkep atau lebih penting saudara merasa sudah mengasihi? Yang mana? Banyak orang Kristen berpikir, merasa sudah mengasihi Tuhan. Pertanyaannya harus dibalik, Tuhan yang merasa dikasihi enggak? Bahasa kasih nomor satunya Tuhanmu, obedient. Senggol kiri kanan katakan, taat itu berkat. Ini sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Itu kata-kata yang udah jangan kuno sekali tapi itu betul. Taat itu berkat. Taat gak selalu menyenangkan engkau. Taat gak selalu enak. Tapi certainly buat Tuhanmu. Itu nyampe di hatinya. Saudara mau tahu dia sayang saudara? Ketika dengan segenap hati engkau marah, kau diperlakukan dengan tidak adil, engkau enggak terima. Tapi ketika Tuhanmu ngomong ampuni, case close, engkau ampuni sekalipun dengan berlinangan air mata. Itu kena di hatinya Tuhan. If you want to know. Ketika kau mau jalan sesuatu yang lain,
Secara manusia enggak salah, semuanya enggak salah. Tapi Tuhan bilang no dan engkau jalan karena itu kau rugi. Itu kena di hatinya Tuhan. Jadi enggak semua hal itu tentang dosa enggak dosa Bapak Ibu. Tapi bagaimana itu menyentuh hatinya Tuhan. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, sejak dari saat ini. Biarlah firman rema ini masuk dalam hidupmu. Saya berdoa enggak ada satupun di tempat ini yang kecil. Engkau mau jadi kecil pun enggak bisa. Literally. Kenapa? Engkau menyembah Tuhan yang besar. Dan saya ingin mengatakan ini saudaraku. Momen UC kemarin, Tuhan tuh memberikan satu kado buat gereja kita. Sesuatu yang we've been praying about it for like so long gitu. Dengan caranya Tuhan, di momen timingnya Tuhan, kita maunya juga cepet. Ada banyak orang yang sudah menanyakan saudaraku. Tapi ya caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Mau dipercepat kita ya mau bisa apa kalau bukan waktunya Tuhan. Tapi di momen yang justru kemarin ini saudara, Tuhan memberikan sebuah kado justru di momen penutupan UC 2026. Buat saudara yang ada di gereja keluarga Allah, jangan sampai engkau melewatkan rema dan pengurapan yang ada di gereja ini. Rugi saudara. Kalau saudara sudah tahu ini dibawanya enlargement, tangkap itu. Buka hatimu lebar-lebar. Enggak perlu saudara ngomong, tapi Tuhan siapakah aku ini? Aku ini hanya sebutir debu. Enggak usah gitu saudaraku. Mau saudara sebutir debu kah? Apakah saudara sebutir debu yang besar kah? Atau yang kecil kah? Doesn't matter. Saudara cukup ngomong gini, aku mau Tuhan tapi aku enggak tahu gimana caranya, bawa aku. Tuntun aku. Ikut aja, dia bawanya ikut aja dia pokoknya. Ikut aja, ikut Tuhan itu paling enak. Kenapa? Kok bisa gitu Pastor? Dia Alfa Omega, dia tahu akhirmu dari awal. Apa enggak cheating itu saudaraku? Dia tahu akhirmu dari awal. Paling enak ikut Alfa Omega. Kasih bocoran udah. Yang perlu saudara lakukan cuma taat aja, ikut aja, manut aja. Udah dibawa nanti sama Tuhan. Sampai di satu titik saudara geleng-geleng kepala terus kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Dia Alfa Omega Bapak Ibu. Kemarin di UC, gak apa-apa? Apakah gak apa-apa saudara saya ceritakan sedikit sejarah gereja kita? Boleh ya? Seperti apa gerejamu saudara harus tahu. Tahun 1988 saudaraku. Tuhan itu memanggil Pastor Obadja Tanto Setiawan. Pada saat itu Pastor Obadja masih seorang pengusaha, tapi Tuhan sembuhkan Pastor Obadja. Dimulai dari kerontokan, sampai secara manusia Pastor Obadja itu sudah hancur kehidupannya. Jangan pikirkan kayak, ih Pastor zaman sekarang mah kalau orang kinclong kan keren Pastor. Zaman dulu beda. Dan itu tuh jangan saudara berpikir, maaf saudaraku, jangan berpikir kayak maaf saudara rontok terus kinclong, enggak saudara. Itu pulau dan benua. Loh beneran ini yang cerita Pak Obadja, itu tuh rontoknya kan gak pernah jelas tuh. Jadi bisa yang ada di sini masih ada rambutnya, di sini udah gak ada. Jadi aneh sekali saudara. Dan itu menyebabkan Pak Obadja jadi minder. Sampai akhirnya Tuhan berjumpa pribadi, Pak Obadja berjumpa dengan Tuhan. Di situ dia bercerita saudara. Aku ngalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya dia memberikan hidupnya. Tahun 1989 saudaraku, Tuhan yang tadinya hanya persekutuan, kayak komsel gitu saudara, diperbesar sama Tuhan, dijadikan di zaman itu yang namanya kalau di Solo, saudara pernah dengar El Shaddai Praise Center? Ada yang di sini pernah ikut El Shaddai Praise Center? Wow masih ada, tadi juga masih ada, luar biasa sekali. El Shaddai Praise Center saudaraku, itu tadinya hanya persekutuan doa, lalu kemudian sampai akhirnya membesar, di akhir dari tahun 1989, 10 September 1989. Berdirilah GBI Keluarga Allah. Jadi harus tahu historinya ya saudaraku. Nah ini saya munculkan juga kenapa? Karena disitulah saudara lahir. Tahun 1999, 10 tahun dari itu.
Tuhan panggil Pak Obaja untuk mulai memperbesar. Yang tadinya gereja hanya di satu kota, diutuslah Pak Jo ke Jogja. Pak Jo masih umur sekitar 20-an lah, saudaraku, sekian gitu. Diutuslah ke Jogja, berdirilah gereja keluarga Allah yang ada di Jogja ini. Tahun 1999, saudaraku. Terus bergerak, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Dari yang satu gereja tadinya ada di beberapa kota yang ada di dekat-dekat. Lama-kelamaan bertambah besar, saudaraku. Jakarta juga dibangun, saudaraku. Surabaya, Bandung. Dari 5 jadi 10 dan seterusnya, saudaraku. Kita merasakan kita membutuhkan yang namanya platform untuk kita tuh bisa memperluas itu, saudaraku. Misi dan amanat yang Tuhan berikan itu rasanya membutuhkan sebuah platform yang memudahkan untuk pembukaan gereja-gereja misi Tuhan itu berjalan. Kita terus bergumul, kita terus berjuang di situ, saudaraku, sampai puncaknya kemarin di momen UC yang tidak terduga sama sekali, tidak terpikirkan, saudara. Ditutup justru dengan peresmian, nah ini yang dinanti-nanti, saudaraku, Sinode Gereja Keluarga Allah. Boleh multimedia, kita lihat bersama-sama ya, saudaraku. Penutupan dari UC 2026. Silakan multimedia. Jadilah hidup kita hidup menjadi seharusnya dihadiri oleh Menteri Agama, saudaraku, tetapi beliau berhalangan, mendadak berhalangan, diwakilkan oleh staf susnya. Dan dihadiri oleh Ibu Dirjen Bimas Kristen dari Kementerian Agama, Ibu Jen Maritulung. Di mana Tuhan memperbaharui visi, menyatukan hati, penyerahan SK, mengutus kembali gereja untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Dan di momen Gereja Keluarga Allah menjadi platform untuk pelayanan misi, untuk pelipat gandaan pemuritan, sehingga terjadi kegerakan yang masif dan penanaman gereja yang luar biasa. Momen penutupan ini, saudaraku, justru menjadi satu momen di mana diumumkan. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, hambamu tumpang tangan atas Pak Jo Bonita sejak saat ini dimeteraikan dengan metri ilahi sungguh-sungguh menjadi ketua Sinode Gereja Keluarga Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Momen regenerasi. Kami meteraikan, kami tapiskan Tuhan yang mulai berkarya luar biasa. Kita nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sinode Gereja Keluarga Allah diresmikan. Peresmian sinode itu bukan akhir, tapi itu adalah awal. Sebuah babak baru dimulai. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Berapa banyak dari saudara yang mau bergabung di dalam visi yang Tuhan berikan ini? Berapa banyak yang terus mau dibawa Tuhan menjadi besar? Ngalami perluasan, ngalami enlargement. Ibadah di Impact gak boleh hanya seperti ini. Ini waktunya saudara bergerak. Setiap kali saudara ibadah, bawa dalam doa orang-orang yang membutuhkan. Ajak beribadah, saudaraku. Gereja bukan hanya saudara duduk. Gereja berbicara tentang pemulihan orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana karaktermu dibentuk semakin menjadi seperti Kristus. That is the church. Bagaimana engkau jadi terang dan garam dimanapun engkau berada. That is the church. Doa saya, saudaraku, dari momen peresmian sinode ini, benar-benar apa yang jadi amanat agung Yesus Kristus dibawa sampai ke ujung bumi.